Setelah nonton video ini, aku jamin kamu yang masih pemula ngedit di CapCut akan lebih terbuka imajinasinya dan lebih kreatif lagi ketika kamu ngedit konten. 21 trik. Ini tuh kayak kebanyakan gak sih? Ya udahlah, ini aku kasih 21. Kenapa gitu? Karena ada yang bikin banyak juga. Jadi ya udah aku ikut bikin 21 trik. Ya udah langsung aja mulai. Layout vertikal dan horizontal. CapCut itu udah punya layout sendiri. Kalau kamu ngedit video vertikal maupun horizontal, tinggal kamu atur sendiri di bagian menu, layout. Ini ada 4 pilihan, default, media, dan atribut itu untuk video horizontal, dan vertikal ya untuk video vertikal. Jadi tampilan editing kamu bakal lebih enak kalau kamu tahu pengaturan ini. Penggaris atau rulers. Banyak editor yang nggak pakai fitur penggaris atau ruler ini, padahal ini tuh berguna banget untuk membuat jump cut kita itu lebih kerasa natural. Karena kita bisa pakai penggaris ini untuk menjadi acuan ketika kita melakukan jump cut. Yang sering banget aku pakai adalah memposisikan bagian mata agar penonton bisa tetap fokus terhadap objek ketika dilakukan suatu jump cut. Save area. Khusus untuk video vertikal, kita itu harus perhatikan bagian likes, comment, share, dan deskripsi video. Jadi itu biar nggak menutupi bagian video yang kita punya gitu loh. Dengan mengklik tombol ini yang ada di bagian bawah preview videomu, kamu bisa lihat area mana yang aman untuk menaruh objek ilustrasi atau efek di video kamu. Tersedia untuk preview TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Crop. Ini baru banget aku tahu, jadi sebelum aku tahu tentang fitur crop, aku selalu pakai masking. Padahal udah ada fitur crop. Fitur ini ada di bagian toolbar di sebelah sini, dan dengan fitur ini kamu bisa crop video kamu secara bebas atau sesuai dengan aspek rasio yang kamu butuhkan. Marking. Ini berguna banget kalau kamu mau nyamain cut dengan beat lagu yang kamu masukin di editan kamu. Jadi kamu tinggal preview lagunya dan ikuti irama beatnya sambil tekan di keyboard huruf M. Atau kamu bisa langsung aja klik kanan terus auto mark beats. Compound clip. Haram hukumnya kalau misalkan kamu ngedit di CapCut tanpa menggunakan compound clip. Jadi kalau misalkan kamu punya banyak efek, teks, dan footage yang numpuk di timeline, kamu bisa seleksi mereka semua dan menjadikannya sebagai compound clip. Ini tuh bakal bikin timeline-nya rapih dan kamu bisa nambahin efek ke banyak footage sekaligus. Adjustment layer. Ketika kamu tahu tentang adjustment layer, percayalah, maka pengalaman color grading kamu di CapCut akan lebih menyenangkan. Jadi intinya, pengaturan apapun yang ada di adjustment layer ini akan ter-apply ke layer yang ada di bawahnya. Cara pakainya tinggal masuk ke menu adjustment di atas sini, dan pilih custom adjustment. Smooth zoom. Aku udah pernah bilang di videoku yang lain, jadi intinya track ini itu cuma mainin keyframe ya. Jangan pernah pakai keyframe yang linear, selalu pakai preset keyframe yang udah disediakan CapCut. Aku biasanya pakai cubic ease atau quad ease. Motion blur. Kalau kamu misalkan ada pergerakan di video kamu, misalkan itu pergerakan objek, pergerakan kamera, atau pergerakan teks, kamu bisa coba tambahin motion blur, agar gerakannya itu bisa terasa lebih natural. Karena apa? Ya karena ada motion blurnya. Slow motion halus. Kadang ada sebuah footage yang ingin kita jadikan slow motion, tetapi karena frame rate-nya nggak cukup tinggi, kita slow motion-nya terlalu lambat, videonya malah jadi patah-patah. Nah, jadi di bagian speed, kamu bisa aktifkan yang namanya smooth slow-mo, dan pilih optical flow, agar hasil slow motion kamu itu nggak patah-patah, dan menjadi halus. 3D screen effect. Aku kesel banget, CapCut itu nggak punya fitur basic 3D kayak Premiere Pro. Jadi kalau mau bikin animasi layar 3D seperti ini, itu tuh harus menggunakan efek yang namanya Player 3. Di sini kamu bisa mainin bagian rotate dan membuat gambarnya seolah-olah bergerak secara 3D. Stabilo effect. Sekarang karena udah ada fitur shapes di CapCut, bikin stabilo effect itu menjadi lebih mudah lagi. Kamu tinggal masuk ke stickers, bikin shapes-nya, jadiin compound clip, masking, keyframe, mainin blending mode, dan udah jadi. Shapes. Akhirnya sekarang CapCut itu punya fitur yang namanya shapes. Dengan shapes ini, kamu bisa membuat bangun datar. Ya, walaupun terdengarnya sepele, tapi ini adalah objek basic yang biasa digunakan untuk motion graphic ya. Jadi ini itu ada segitiga, lingkaran, kotak, dan lain sebagainya. Dan fitur ini pastinya akan membuka imajinasi kalian sebagai video editor ketika mengedit video. AI Expand. Apakah kamu pernah punya sebuah footage yang rasanya kurang lebar? Nah, jadi fitur AI Expand ini bisa memperlebar penangkapan gambar yang ada di video kamu. Dengan fitur AI Expand, kamu bisa memperlebar luas footage kamu. Ini itu kayak generative fill kalau di Photoshop, Canva, atau Affinity ya. Bedanya ini tuh buat video gitu. Auto reframe.
Auto reframe ini itu sering aku pakai ketika aku mau jadiin video panjang horizontal ke video pendek vertikal gitu. Jadi kan namanya auto reframe ya. Nanti itu dia akan otomatis mengikuti pergerakan objek yang ada di video dan bikin framingnya secara pas agar objeknya selalu terlihat di videonya. Color match. Ini adalah sebuah trik mencuri warna dari video orang lain ya. Jadi misalkan ada sebuah video yang warnanya bagus banget. Di sini aku mau mencuri warna dari film Joker, tinggal drag and drop aja frame referensinya, dan nanti warna videomu akan dibuatin semirip mungkin dari referensi yang kamu kasih. Audio jernih. Jangan lupain kualitas audio. Walaupun di sini aku belum punya alat rekaman audio yang bagus, aku manfaatin apa yang aku punya, yaitu adalah HP Go. Ya memang hasilnya nggak begitu maksimal, tetapi kalau kamu udah masuk ke CapCut dan kamu klik tombol Enhance Audio yang ini, maka kualitas audiomu akan terdengar seperti lagi rekaman di studio. Bikin video clipper. Mungkin kamu punya video panjang dan ingin dijadikan video pendek vertikal. Nah, CapCut itu udah punya fitur otomatisnya, yaitu adalah long video to short. Ini tuh ada di bagian sebelum kamu masuk ke project kamu. Di sini tinggal langsung klik aja dan upload video kamu. Lalu dari CapCut-nya akan otomatis dipilihkan bagian video mana yang menarik dan akan dijadikan beberapa klip vertikal. Template. Mungkin kamu udah tahu cara pakai template di CapCut HP gitu. Nah, di PC itu ternyata juga ada. Menunya ada di sebelah adjustment ini, kamu bisa cari dan pakai template apapun yang kamu mau. Dan bisa dimasukin ke timeline. Jatuhnya malah jadi kayak preset ya. Di sini aku coba bikin match cut cuma pakai template. Preset. Kamu bisa bikin preset kamu sendiri dengan cara seleksi area yang ingin kamu jadikan preset, lalu klik kanan, save preset. Nanti otomatis tersimpan di bagian my preset. Dan bisa kamu pakai buat project lain ke depannya. Bikin thumbnail di CapCut. Mungkin ini itu nggak pernah dibahas sih, dan sebenarnya aku yakin udah banyak editor juga yang tahu, tapi diem-diem aja gitu. Kamu itu sebenarnya bisa bikin thumbnail di CapCut, bukan yang edit cover ini ya, tapi dari menu yang ada di atas ini. Ada option untuk export still frames. Kamu tinggal berkreasi di timeline CapCutmu, dan kalau udah jadi thumbnailnya, bisa langsung export still frames. Ini tuh kayak bikin screenshot videonya gitu. Ya, jadi itu adalah 21 trik CapCut yang akan membuat kamu menjadi video editor yang lebih baik lagi ke depannya. Like video ini kalau kamu suka dan komen di bawah tentang trik apa yang kamu ingin aku bahas secara lebih lanjut. Nanti akan aku bikinkan videonya sendiri gitu, secara cukup detail gitu. Ya, walaupun semua tutorial yang ada di channel ini itu adalah quick tutorial ya. Jadi sebenarnya aku itu ingin kamu itu ngedit, nggak ngikutin bener-bener plek-ketiplek kayak aku gitu loh. Kamu harusnya bisa main imajinasinya. Jadi aku cuma ngasih arahan aja, oh itu dasarnya itu seperti ini. Nanti kamu itu bisa lebih berkreasi lagi, lebih luas gitu. Ya ngomong apaan sih? Ya jadi udah gitu aja. Namaku Johansa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao, bye-bye. Ciao, bye-bye. Thumbnail. Udah.